Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ila yaumiddin. Amma ba'du, usikum wa nafsi bitaqwallah faqad fazal muttaqun. Bapak Ibu hadirin wal hadirat jamaah masjid Baitur Ruhiyat, kompleks satu-satunya yang penduduknya semua bahagia. Semua tanpa kecuali. Hatta yang lagi sedih juga bahagia. Punya utangnya juga bahagia. Karena iman ada di dada. Yakin, seyakin-yakinnya hakul yakin, hidupnya sudah dituliskan oleh Allah, hidupnya sudah dijamin oleh Allah, hidupnya sudah diatur oleh Allah. Segala sesuatunya sudah dipersiapkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Tinggal kita memilih dua jalan. Jalan baik atau jalan buruk. Ashabul yamin atau ashabus shimal. Jalan kanan atau jalan kiri. Jalan bersama orang-orang muslim yang dijaga oleh Allah melalui para malaikat atau bersama hizbus syaitan. Na'udzubillah min dzalik. Tentu alhamdulillah kita sudah memilih jalan yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Innal abrara lafi naim wa innal fujjara lafi jahim. Orang yang baik, abror, insyaallah seperti kita niat terus menjadi baik. Allah siapkan surga naim. Wa innal fujjar, orang yang jahat, tidak baik, menentang Allah, lafi jahim, ada jadi neraka jahim. Fa amma man tagha wa asarul hayatad dunya fa innal jahima hiyal ma'wa. Siapa orang yang kelewat, garis ditabrak, hal yang tidak boleh dilakukan. Wa asarul hayatad dunya, dan dia tertipu sama kehidupan dunia sehingga dia nomor satukan hidup dunia yang sementara ini. Dia anggap ini tujuan. Tujuannya itu pengen punya segalanya agar bahagia. Tidak dapat segalanya apalagi bahagia. Maka yang dia dapat adalah fa innal jahima hiyal ma'wa. Jangankan nanti di akhirat, di dunia saja sudah mendapatkan neraka jahim. Wa amma man khafa maqama rabbih wa nahan nafsa 'anil hawa. Siapa orang yang takut kepada kebesaran Allah Subhanahu wa taala sehingga dia taat kepada Allah. Wa nahan nafsa 'anil hawa, dan dia tahan hawa nafsunya. Dia arahkan kepada yang baik. Tenaganya, meleknya, kesempatannya, ilmunya, hartanya, pangkatnya, jabatannya, semua yang Allah kasih digunakannya untuk mencari ridha Allah Subhanahu wa taala. Dia tahan nafsunya dari berbuat buruk. Fa innal jannata hiyal ma'wa. Maka tempatnya adalah surga. Belum lagi nanti di akhirat, di dunia hidupnya sudah bahagia. Gitu.
tidak sengaja tinggal di komplek ini. Allah lah yang menetapkannya, betul ya? Nah, tidak sengaja, nggak ada rencana-rencana dari awal saya sejak muda untuk sering datang ke perumahan istimewa ini. Kecuali Allah tetapkan menjadi bagian dari bapak-bapak dan ibu sekalian. Alhamdulillah. Dalam Quran Bapak Ibu sekalian, di surat An-Nisa 142. 142. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Innal munafiqina yukhadi'una Allah wa huwa khadi'uhum. Sesungguhnya orang munafik itu yukhadi'una Allah, kerjaannya selalu mencoba berjuang menipu Allah. Wa huwa khadi'uhum, mereka tidak bisa menipu Allah. Mereka sedang menipu dirinya sendiri. Karena Allah Maha Kuasa, Maha Perkasa, Maha Tahu. Orang munafik dia sedang menipu Allah. Wa idza qamu ila salati qamu kusala. Yang kedua, kalau melaksanakan salatnya malas. Kusala itu malas. Idza qamu ila salati qamu kusala. Berat. Berat, berat hati, berat kaki, berat jiwa, berat bujur. Begitu duduk teh asa berat teh gugah teh. Padahal geus dipanggil. Padahal nyaho, aduh ini udah waktunya indit, waktunya berangkat. Dibengberat ku setan iblis yang menggoda kita. Dicepil, di sampean, di hati, di mata, di bulu mata. Masing-masing setan ada namanya Pak, yang di mata, yang di tangan, yang di kaki. Orang teh kabayangnya begitu erek sholat teh di golandoyan di sini, kanan kiri atas bawah ditarik, entong ke masjid, montong sana gitu. Siga duren. Tapi tidak ada yang berpengaruh kepada kita kekuatan iman mengatasi segalanya. Berangkat juga semakin berat digoda sama iblis dan kita mampu mempersetankannya, meninggalkannya, mengabaikannya, makin besar pahalanya. Jadi yang kedua tandanya idza qamu ila salati qamu kusala. Silakan nilai sendiri, yang tahu diri kita dan Allah yang Maha tahu. Yura'unan nas, ibadahnya adalah pengen dilihat oleh manusia. Pengen dilihat ya bawaannya. Namun tidak dilihat, teu sumanget. Kunaon terjadi, si bapak eta teu aya, kunaon gitu, teresep we lamun teu aya. Dah yang ke penten, hayang ka nilai, hayang ka catat. Kunaon tidak hadir, teu aya absen. Lamun aya absen kakarak hadir. Kunaon teu ngaji, teu aya ketua DKM. Lamun aya ketua DKM baru mau. Kunaon teu ngiringan, teu aya Pak RW. Terus we gitu. Yura'unan nas, ria. Wala yadhkurunallaha illa qalilan. Dan tidaklah mereka menyebut, mengingat dan menyebut Allah. Saya terjemahkannya gini, tidaklah mereka mengingat dan menyebut Allah. Wala yadhkurunallaha illa qalilan, kecuali sedikit. Berarti ingat Allahnya itu sedikit. Padahal kita diperintahkan Allah untuk mengingatnya itu 24 jam. Ustadz 24 jam itu kan 6 jamnya tidur.
ya 6 jam tidurnya sendiri karena diawali doa, diakhiri doa, maka hakikatnya dia sedang pasrah kepada Allah, dia sedang berzikir kepada Allah. Maka dengkurannya, nafasnya, tiup-tiupnya pada saat dia tidur, semuanya dihitung zikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena dia mulai dari Allahumma bismika ahya wa bismika amut. Nanti di ujungnya alhamdulillahilladzi ahyana ba'dama amatana wa ilaihin nusyur. Karena diapit oleh dua doa itu, enteng ringan saja doanya, maka sepanjang tidur 4, 5, 6 jam itu dia sedang berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Apatah lagi ketika dia berangkat ke kantor, bismillah, untuk memenuhi panggilan Allah keluar rumah menjemput rezeki buat anak istri dan keluarga. Sepanjang jalan dia sedang dihitung berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Coba kalau dia sedang di mobil, tangannya megang setir, kakinya nginjek gas dan pedal kopling sama rem ya, karena otomatis kan. Otomatis. Atau 3 pedal. Konsentrasi semuanya dia sedang berzikir kepada Allah. Apalagi kalau di mobilnya pakai ada murattalil Quran. Baca Quran, aduh mantap, senang. Apalagi mobilnya dingin, AC-nya coba. Ya. Jadi bisa dinikmati. Sehingga kalimatnya kullau kanal bahru midadan li kalimati rabbi lanafidal bahru qabla an tanfada kalimatu rabbi walau ji'na bimislihi madada. Hampir di akhir surat, ayat hampir terakhir, ayat 109 surat Al-Kahfi. Jadi ada orang yang sholatnya malas, pengen dipuji, dan zikirnya sedikit. Sedang sholatnya pun tidak zikir si eta mah. Sebab waktu dia sholat, dia sedang tidak tawajuh. Tidak sedang menghadap kepada Allah. Yang ada pikiran-pikiran lain. Ibu pernah enggak waktu sholat kepikir masakan? Kepikir baju? Kepikir tagihan? Yang lagi dagang, ibu-ibu yang dagang, ada kan kalau ada pengajian tuh banyak ibu-ibu yang ikutan dagang ya, bapak-bapak juga sama. Ada banyak ibu-ibu dagang. Terus sholat dulu kan sebelum pengajian. Kira-kira sholatnya khusyuk enggak? Insya Allah khusyuk. Insya Allah khusyuk. Tapi kalau ada yang tidak khusyuk, begitu Allahu Akbar, nanti gelarnya sebelah sana. Kira-kira hari ini lakunya berapa? Bulan lalu alhamdulillah, wah mulai gitu terus. Itu dia sedang tidak tawajuh kepada Allah. Tidak sedang berzikir kepada Allah, dia sedang berzikir dagangannya. Dia sedang berzikir dunianya. Dia sedang berzikir tentang transaksi di dunia yang tidak seberapa. Padahal dia sedang bertransaksi kepada Allah Subhanahu wa taala dalam salatnya. Inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin la syarika lahu wa bidzalika umirtu wa ana awwalul muslimin. Itu di surat Al-An'am 162. Nah, yang saya mau bahas ini sedikit pagi hari ini, la yazkurunallaha illa qalila. Tidaklah mengingat kecuali sedikit. Rasanya kita tidak termasuk. Mudah-mudahan kita tidak termasuk yang munafik. Kita termasuknya orang yang 24 jamnya sedang berzikir. Seringkali kita tuh ironi banget. Ada orang yang tidak berzikir itu, sholatnya saja tidak ingat kepada Allah, apalagi di luar sholat. Orang yang zikir itu jangankan sholatnya, kiprah setiap hari, kesehariannya saja selalu ingat Allah, dibersamai oleh Allah Subhanahu wa taala. Itu kita banget, alhamdulillah. Betul nggak Pak? Betul. Ini tidak pede.
ada dalam masjid, pakai aksesoris, punya keinginan, ini kita sedang berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Uzkurullaha zikron katsira. Sebutlah, ingatlah dan sebutlah nama Allah jumlah yang banyak. Orang tesok balitungan banget ngitung. Peda-peda cepenganan cuma hadis zikir setelah sholat wungkul. Habis sholat berzikirlah sebut nama Allah. Dalam surat An-Nisa juga. Kalau sudah selesai sholat, fazkurullah, maka zikir. Rasul menyatakan zikirlah. Rasul kasih kita petunjuk zikir apa, gimana zikirnya. Astagfirullah, astagfirullah, astagfirullah 3 kali. Allahumma antas salam wa minkas salam wa ilaika ya'udus salam. Fahina rabbana bis salam wa dakhilna jannata darus salam. Udah gitu subhanallah, subhanallah 33 kali. Alhamdulillah, alhamdulillah 33 kali. Allahu akbar, Allahu akbar 33 kali. Lah. Terus la ilaha illallah wahdahu la syarika lah lahul mulku wa lahul hamdu yuhyi wa yumiitu ala kulli syai'in qadir jadi 100. Terus ya lupa kepada Allah. Entah ingat lagi pas waktu asar lagi. Zikir lagi kayak gitu. Lupa lagi kepada Allah, kayak ingat lagi, zikir lagi. Zikirnya pun dia enggak ingat. Tapi orang yang memang sejak awal dia mengingat Allah Subhanahu wa taala, maka luar biasa. Zikirnya 24 jam. Jadi sholat kita cuma 10 menit, 10 menit, 10 menit, 10 menit, 10 menit. 10 menit kali 5, 50 menit. Waktu kita 24 jam sehari. Tidur kita 6 jam. Coba kerja kita 6, misalnya berapa jam kerja kita? 8 jam. 8 jam. Kerja 8 jam. Ulin berapa jam ulin? Ulin 2 jam. 24 jam, sisa 23 jam. Kan diambil 6 jam tidur. 6 jam tidur Pak kita? Cukup ya? Cukup 6 jam. 23 jam diambil 6 jam. Berapa jadinya? 17 jam. 17 ditambah kerja 8 jam. 9 jam jadi sisanya. Ya. 9 jam main 2 jam. 7 jam. Pakai apa itu 7 jam? Nonton versi berapa? Nonton U17. Teriak-teriak lupa kepada Allah. Begitu ya? Nah, jadi kata Allah ingatlah kepada Allah. Begitu kita ingat kepada Allah maka hati akan tenang. Ala bizikrillahi tatmainnul qulubu. Qulub itu bakal tenang kalau ingat kepada Allah. Betul ya? Ibu bapak datang ke bank, nggak tahu alamat banknya, tidak tahu nomor rekeningnya, tidak tahu password istilahnya ya, PIN-nya, nggak tahu PIN-nya, tenang nggak kira-kira? Nyaho wungkul ada di bank di itu teh duit kita 15 juta, tapi nggak tahu nomor rekeningnya, ditanya ke si pelayannya, mau apa? Mau ngambil duit, duit siapa? Duit saya, nomor rekeningnya lupa. Nomor PIN-nya lupa. Ya nggak dapat duit lah. Tidak tenang. Tapi kalau semuanya dia ingat, alamatnya ingat, nomornya ingat, oh ada HP, di HP dibuka. PIN-nya jangan tulis di HP, nanti dicuri HP-nya, PIN-nya semua diambil orang. Kalau kita ingat, kalau kita tahu, insya Allah kita akan tenang. Kata Allah Subhanahu wa taala, "Ma jalasa qaumun majlisan." Tidaklah duduk satu kaum di satu majlis. Yadhkurunallaha fihi. Mereka ingat dan menyebut nama Allah di dalam majlis itu. Illa haffatuhumul malaikatu. Kecuali malaikat datang menaunginya. Para malaikat bukan satu dua. Haffathumul malaikatu wa ghasyiyatuhumur rahmatu. Kasih sayang Allah diturunkan buat orang itu. Persis kayak kita sekarang ini. Malaikat ada di atas kita. Ini berdasarkan hadis ini. Terus awan rahmat diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Wa zakarahumullah fi man inda, dan Allah menyebut nama kita satu-satu. Disebut nama Allah, nama kita oleh Allah satu-satu. Allah menyebutnya. Kalau Allah menyebut, jaminan. Jaminan. Nama saya disebut sama pejabat, nama saya disebut. Atoh tuh, ku gubernur disebut, atoh. Ku pak presiden disebut, atoh.
namanya disebut oleh Allah, jaminan. Yaqulullahu ta'ala ana ma'a abdi ma zakarani wa taharrakat bi syafatah. Kata Allah dalam hadis qudsi, ana ma'a abdi. Aku selalu membersamai hambaku. Hamba yang mana? Hamba ma zakarani, sepanjang dia mengingat dan menyebut aku. Kalau dia mengingat dan menyebut aku akan bersamanya. Aku selalu membersamai dia, menjaga dia, menjamin dia. Gitu. Wa taharrakat bi syafatahu, kemudian dua bibirnya selalu bergerak, bergetar menyebut namaku. Ingat kepadaku dan bibirnya bergerak menyebut namaku. Jadi tidak hanya cukup di hati kita ingat, tapi harus diejawantakan dalam bentuk ucapan lisan bibir. Sebab Allah mengatakannya wa taharrakat. Taharrakat itu bergerak. Apa bergeraknya? Syafatahu, syafatun itu bibir. Syafatani dua bibir. Nunnya dibuang karena ada mudhof ilainya ha di situ. Domir yang kembali kepada Allah. Hu. Syafatahu asalnya syafatani hu. Karena disambungin jadi mudhof ilaih maka hazfun nun. Nun tasniyahnya dibuang. Jadi syafatahu, taharrokat. Jadi zikir itu menurut hadis ini, hadis qudsi ini adalah ingat di hati disebutkan oleh lisan. Bibir. Subhanallah, subhanallah. Iya. Ojonon itu ingat sama Allah. Tapi enggak disebut. Tidak cukup menurut hadis qudsi ini. Bagaimana cukupnya? Ingat di hati, sebut di lisan. Ada yang disebut di lisan, di hati na Allah. Nah entah, beoknya. Betul nggak? Beok mah nggak pakai hati. Diajarkan we zikir unggal poe, subhanallah, subhanallah, alhamdulillah, Allahu akbar. Unggal poe dia zikir tapi teu pakai hati. Ada nggak beok-beok bentuknya manusia? Teu ngarti. Teu aya hati, teu hadir. Hudurul qalbi, hadirha hati. Hadirkan hatinya. Ingat dulu di hati lalu keluarkan, subhanallah. Kata Rasul, man ahabba syai'an. Siapa orang yang senang kepada sesuatu, cirinya, indikatornya adalah banyak menyebutnya. Kalau dia menyenangi sesuatu, senang kepada sesuatu, dia banyak disebutnya. Maka kan kita pasti sering senangnya nyebut nama istri kan? Ya istri kita maksudnya, benar ya? Oh jarang? Nah jarang. Jarang ya. Jadi teori Nabi gimana ini? Man ahabba syai'an. Kalah sama duit. Si ibu juga sama. Ibu yang mencintai suami pasti banyak nyebut. Yang disebut cuma duit, duit, duit. Di depan suami nyebutnya duit. Adakan duit. Didinya dengan duit, unggal poe. Bapak, istri mah di mana-mana diciptakan jang duit. Nah, gitu. Jadi dua ya menurut hadis itu. Riwayatnya Ibnu Majah, hadis sahih, indal Ibnu Hibban, dan di mu'allaq menurut Al-Bukhari. Kemudian Bapak Ibu sekalian yang berbahagia, ma'amila ibnu Adam ma'amalan. Tidaklah amila beramal. Ibnu Adam, seorang anak Adam. Amalan, satu amal. Anjalahu min azabillah. Yang bisa menyelamatkan dia dari azab Allah. Min zikrillah. Kecuali zikir menyebut nama Allah. Ingat dan menyebut nama Allah. Saya ingat ya, saya ulang-ulang selalu kata-katanya. Ingat dan menyebut nama Allah. Ingat dan menyebut nama Allah. Melaksanakan perintahnya. Itu yang paling menyelamatkan kita dari azab Allah. Jadi kalau kita muhasabah itu kunaonnya itu hesebaynya.
gering, aduh. Ya penyakit tersembuh-sembuh, musibah teureun-eureun, ya. Aya di urang, aya di pamajikan, aya di caroge, aya di barudak, aya di menantu, aya di incu. Coba mitoha kebagian, coba. Nyata tangga nu deket jeung urang juga kebagian, kumaha aya teh musibah bae. Menurut perspektif hadis ini kita kurang zikir. Kurang ingat sama Allah. Kalau orang yang tidak pernah ingat sama Allah bahkan menyatakan perang kepada Allah, maka Allah berlepas tangan. Pak coba di surat 9 itu surat apa 9? At-Taubah. Nama lainnya apa At-Taubah? Al-Baro'ah, ya kan bener ya? At-Taubah atau Al-Baro'ah. Apa Baro'ah artinya? Berserah, melepas tangan Pak. Baro'ah itu lepas tangan. Allah itu berlepas tangan, artinya Allah itu nggak tanggung jawab Pak, lepas tangan tuh. Udah, pek baik, pek. Allah berlepas tangan kepada orang munafik. Di awal surat itu pek baik, dikitu kieu mengkonon baik, gitu. Mengkonon, ya udah kata Allah. Maka awal surat itu tidak dimulai dengan bismillah, karena bismillah itu adalah berharap bergantung kepada rahmat karunia Allah. Maka kata Allah aja, Rasul tidak membaca bismillah di situ. Karena Allah sedang berlepas diri dari orang-orang munafik. Itu di surat Al-Baro'ah itu, At-Taubah itu luar biasa. Maka dipintanya kita taubat. Lalu yang disebut zikir itu apa saja menurut hadis berikutnya? Maka ada qaumun maq'adan lam yadhkurullaha fihi walam yusallu ala nabi sallallahu alaihi wasallam illa kana alaihim hasratan yaumal qiyamah. Maka ada tidaklah duduk. Qaumun satu majelis, satu kelompok kita ini berjamaah. Lam maq'adan di tempat duduk kita sekarang ini. Lam yadhkurullaha, di majelis itu dari awal sampai akhir tidak ada ingat sama Allah, nggak ada disebut nama Allah, ngan gapleh we. 5 jam kumpul, omongan jorok, ada nggak yang gitu Pak? Omongan jorok, ada perempuan lewat kalau dihiut coba. Gak ada nama Allah disebut, lupa. Itu teh Pak, mulai dari jam 10 sampai yang muazin kita, ustaz kita azan, Allahu Akbar, gandeng sih. Cek mana anak teh? Gandeng, cek mana teh? Ribuan orang sedang menunggu azan, begitu. Alhamdulillah guys azan, alhamdulillah ya Rabb, alhamdulillah sampai ke subuh lagi umurku ya Rabb. Beri kesempatan kuat aku untuk sholat. Udah siap pakai jas kieu. Cek si eta mah coba baru nyeloyong gitu teh, udah kirang sare. Gandeng sih ya. Pareman sapaikar. Begitu teh. Padahal di KTP nata muslim. Gak ada sebut nama Allah. Apalagi sholawat kepada Nabi. Walam yusallu ala Nabi. Gak akan sholawat. Sallallahu alaihi wasallam. Illa kana alaihim hasratan yaumal qiyamah. Kecuali dia rugi nanti di hari kiamat. Ya Allah ya Rabb. Rasul saja mesen gini. Siti Aisyah itu kalau lewat, Siti Aisyah radhiyallahu anha kalau ada mayat layon Pak lewat layon Pak. Nangis Siti Aisyah itu. Istri Rasul yang mulia itu, Ummul Mukminin nangis. Kenapa Ummul Mukminin nangis? Doakan itu orang supaya dimudahkan di alam pertanyaan, di alam kuburnya, di alam barzahnya, karena berat banget. Rasul mesen juga, beramallah baik kalian, basahi lidahmu, agar mudah nanti sakarat maut. Setiap yang mati mengalami sakarat, beratnya dahsyat, dahsyat.
Sampai Nabi Daud alaihi salam minta nyobaan, hayang nyobaan cik Israel, pang nyabutkeun ruh. Cik hayang ngasaan cenah mati teh dahsyat hayang nyobaan. Kata malaikat Israel teh entong, nyeri pisan. Aya geus ngasaan gitu di dinya nya entacan saya ge. Israel juga kalau nggak mau 2 kali dia dicabut. Satu-satunya makhluk yang meninggal dicabut sama Allah langsung teh Israel. Dan manehna tukang nyabut. Siapa yang nyabutnya? Oleh Allah langsung jangan. Dan dia yang pertama ditiupkan lagi ruhnya. Nabi Daud bilang begitu udah dia nyoba, ya Allah benar ternyata mati itu berat. Apalagi Quran menyebut yang orang-orang yang melawan hukum Allah, itu malaikat datangnya pakai palu, Pak, datang waktu mau nyabut nyawa itu, Pak. Pakai palu, dipukul kanan dan kiri. Nganti kaciri ke orang sama Allah ditutupan. Jadi merinding gini, Pak, ya Allah ya Rabb sekali itu. Gak ada jalan supaya mudah kecuali ingat dan zikir sama Allah Subhanahu wa taala. Insya Allah ini yang hadir di sini kelihatan ini gampang-gampang semua ini. Sakarat mautnya. Allahumma hawin alaina fi sakaratil maut. Ya Allah ya Rabb. Berat. Siti Aisyah tuh nangis. Siti Aisyah, Rasul berpesan ketika ada, ya Allah mudahkan. Ayo doa orang mau meninggal tuh kata Rasul. Doain sekarang dia lagi berat. Sampai Rasul sendiri merasakan beratnya dicabut nyawa. Padahal Rasulullah kekasih Allah Subhanahu wa ta'ala. Apa yang gak dikasih oleh Allah kepada Rasulullah Muhammad SAW. Tapi tetap merasakan berat dahsyat. Jangan nganggap begini Pak, alah mati kayak gitu. Kaciri ke gampang-gampang aja. Tak si penjahat gitu kan dengan meninggalnya teh mudah. Kacirina teh mudah. Si Ganu senyum tai kucing. Senyum naon. Malaikat datang bawa palu semua Pak. Dikedik, dipukul. Nauzubillah min dzalik. Cuma zikir. Saat kita berzikir dengan Allah itu yang akan menyelamatkan kita. Kemudian apa zikir yang paling mudah Bapak Ibu sekalian yang berbahagia? Kan ada 4 Rasul mengatakannya. Yang satu-satu dulu. Man qala subhanallahi wa bihamdihi mi'ata marrah. Ini di luar dari zikir ba'da salat ya Pak ya. Kan tidak disebut dalam hadis zikir ba'da salat. Tas ya, ba'da salat mah kita pernah bahas. Zikir di luar salat. Kapan saja. Anytime 24 jam. Saat kita bentak, lihat, sadar, ingat Allah, ucapkan zikirnya. Ada yang maksur, nah maksur, zikir yang maksur, nanti kumpulannya disebut al-maksurat, yang dari Rasul SAW, ini loh, begini ngomongnya, begini zikirnya. Baca. Sebaiknya kita faham apa yang kita zikirkan itu. Subhanallah, subhanallah. Nah subhanallah teh, teuing pokoknya subhanallah weh. Kudu ngerti, maha suci Allah. Alhamdulillah segala puji milik Allah. Wala ilaha illallah, tidak ada Tuhan kecuali Allah. Allahu Akbar, Allah maha besar. Tapi kita baca lafaznya seperti Rasul membaca, subhanallah. Siapa yang membaca subhanallahi wa bihamdihi mi'ata marrah, 100 kali dia baca. Sekali duduk, calik, subhanallah. Subhanallah wa bihamdi, subhanallah wa bihamdi, subhanallah wa bihamdi, subhanallah. Kali zikir sorangan tong pakai speaker. Pakai tarik-tarik itu biasa. Subhanallah walhamdulillah, subhanallah wa bihamdi, subhanallah wa bihamdi. 100 kali. Khuttat anhu khotoyahu, maka dihilangkan, dihapuskan dosa-dosanya. Khotoyahu wa in kanat misla zabadil bahri, meskipun banyaknya sebanyak buih di air laut, di laut. Coba kebayang apa maksudnya? Dosa sebanyak itu
bisa Allah hapuskan dengan zikir yang benar, ringan banget, cuman subhanallah wa bihamdihi, subhanallah wa bihamdihi. Tong kencang teh, subhanallah wa bihamdihi, subhanallah, jadi terjelas. Subhanallah wa bihamdihi, subhanallah wa bihamdihi. Seperti ibu kalau nyebut 100.000, 200.000 kan jelas. Giliran zikir teh jelas, coba kumaha eta. Subhanallah, alhamdulillah. Seperti bapak-bapak malam Jumat sok tidak jelas. Ngan kucap kicep. Seperti buih di air lautan, sebab ia ada anak di bawah umur. Jangan jelas-jelas ngomongnya. Man qala la ilaha illallah wahdahu la syarikalah lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir asyra marratin kana kaman a'taqa arba'ata anfusin min waladi Ismail. Siapa orang yang membaca zikir la ilaha illallah wahdahu la syarikalah lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir. Hafal ya? Alhamdulillah. 10 kali. Rasul nyebut 10 kali. Yang tadi 100 kali Rasul nyebut. Ini 10 kali kata Nabi. Karena maka dia kaman seperti orang a'taqo telah membebaskan arba'ata 4 anfusin jiwa min waladi Ismail dari anak cucu Adam. Artinya membebaskan budak 4 budak. Membebaskan 4 budak. Kalau ibu, bapak di bulan Ramadan, satu hari pernah berbuat hubungan suami istri. Apa kafaratnya Pak? Bulan Ramadan, lagi puasa, siang hari jam 9. Kejadian. Apa kafaratnya? Jangan dulu puasa, ada awalnya dulu. Bebaskan hamba sahaya, budak. Dosa besar itu bebaskan hamba saya. Kalau sudah nggak ada hamba saya, kan sekarang nggak ada hamba saya. Maka baru puasa 2 bulan berturut-turut, nggak boleh menclok satu. Harus diulangi lagi dari awal. Berat nggak eta? Berarti hebat itu membebaskan seorang budak hamba saya. Orang hanya membaca 10 kali la ilaha illallah wahdahu la syarikalah lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir 10 kali sama dengan membebaskan 4, bukan 1. 4 orang hamba sahaya. Dahsyat. Jadi dahsyat banget zikir itu. Siapa yang mengucapkannya? Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Hadisnya dari Abu Ayyub Al-Ansari, riwayatnya Bukhari Muslim. Dahsyat banget. Jadi la ilaha illallah, jangan anggap enteng Pak itu Pak. La ilaha illallah wahdahu la syarikalah lahul mulku. Paksakan Pak baca itu. Pakai jari kita. Subhanallah. La ilaha illallah wahdahu la syarikalah lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir. Boleh enggak minjem jari batur? Ya lamun ikhlas manehana, lamun teu ikhlas mah ulah. Memang jari didinya ke mana? Laqad qultu ba'dak arba'a kalimatin law wuzinat bima qulti munzul yaum. Dituturkan dari Juwairiyah. Juwairiyah itu istri Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Berkata kepadaku Rasulullah, kata istri beliau, laqad qultu, aku sudah katakan, ba'daki, aku telah membaca 4 kalimat. Laqad qultu ba'daki arba'a kalimat. Setelah ucapanmu, lawuzinat bima qulti munzul yaum, lawazinat hunna. Jika ditimbang
maka apa yang dibaca 4 itu sama dengan ucapan-ucapan terbaik dalam hari itu. Apa dia? Subhanallah wa bihamdihi adada khalqihi wa ridha nafsi wa zinata arsyihi wa midada kalimati. Ini salah satu bentuk zikirnya. Subhanallah wa bihamdihi adada khalqihi wa ridha nafsi wa zinata arsyihi wa midada kalimati. Subhanallah wa bihamdihi adada khalqihi wa ridha nafsi wa zinata arsyihi wa midada kalimati. Misalnya dibaca itu. Zikir itu. Hadisnya riwayat Imam Muslim. Nah, tadi saya baca ayatnya. Wal baqiyatus salihatu khairun inda rabbika sawaban wa khairun amala bukan ain, amala pakai hamzah. Kan wadrib lahum masalal hayatid dunya kama in anzalnahu minas sama'i fakhtalata bihi nabatul ardi fasbaha hashiman tazruhur riyah wa kana Allahu ala kulli syai'in muqtadira. Al mal wal banun zinatul hayatid dunya. Al mal apa artinya? Harta. Wal banun anak-anak. Zinatul hayatid dunya, zina itu perhiasan. Hayatid dunya kehidupan dunia. Itu hanya perhiasan. Perhiasan. Ibu sekarang pakai kalung, pakai gelang, pakai cincin, pakai giwang, pakai apa lagi? Pakai gelang kaki enggak? Enggak Pak, enggak dipakai. Nanti itu dipakainya kalau ke undangan nanti jam 11. Sekarang enggak dipakai. Menurut saya saat dipakai ke undangan, saat dipakai apa nih perhiasan ya. Dengan saat tidak dipakai perhiasan sekarang aja wadahnya, tempatnya, makomnya lebih mulia mana? Lebih mulia sekarang yang sedang duduk di masjid setelah sholat subuh lalu mendengarkan ceramah, apakah lebih mulia ketika dia keluar pakai baju terbaik, buricak, burinong, wah gitu, mukanya juga diberem-berem, buricak burinong di dia, mulia mana? Mulai sekarang indah Allah di sisi Allah, karena itu ria wungkul, dan disebutnya ke mana? Keriaan acaranya di gedung ria, tempat ria, keriaan. Ria wungkul, betul nggak Pak? Ria wungkul. Cek carogena teh. Cek keluarkan eta mobil. Cek supirna teh, nu mana Bapak mobilnya dibawa teh? Lexus numpang alusna. Expander butut expander mah. Lexus keluarkan. Geus dicuci acan. Ai maneh can dicuci, cuci lah. Era ku batur. Kan gitunya. Tuh ningali istrinya, nah gitu mama tah, baru istri papa. Wah, oke alus-alus. Alus casingnya itu bener gak? Hatinya ada ria. Di dia casingnya biasa-biasa. Punten ibu-ibu, punten boleh saya lihat ya ibu. Ibu kelihatan gak di bedak ya tadi ya kesini ya? Ya, asli banget. Wajah natural. Inilah wanita surga bagi suaminya. Ini kan natural banget. Tuh. Can Marandi. Ria itu. Nah ini dia. Hatinya. Kita mau yang mana? Yang hatinya bagus, luarnya bagus. Al-mal wal banun zinatul hayatid. Terusnya wal baqiyatus sholihat khairun inda rabbika. Yang ini nih, yang al baqiyatus sholihat lebih baik daripada yang tadi tuh yang dikumpul-kumpul al-mal wal banun. Apa dia? Kata Rasul, al-baqiyatus sholihatu adalah la ilaha illallah, subhanallah, wallahu akbar, walhamdulillah, wala haula wala quwata illa billah. Ada 5. La ilaha illallah, kalau di sini hadis ini. La ilaha illallah, subhanallah, wallahu akbar, walhamdulillah, wala haula wala quwata illa billah. Ada tahlilnya.
Ini hadisnya dari Abu Sa'id Al-Khudri. Abu Sa'id Al-Khudri riwayatnya Imam Nasa'i. Hadisnya sahih. Hadis ini sahih inda Ibn Hibban wal Hakim. Subhanallah. Kalau kita yang seringnya baca subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar la haula wala quwata illa billah. Subhanallah apa namanya? Namanya tasbih. Walhamdulillah tahmid. La ilaha illallah tahlil. Allahu akbar takbir. La haula wala quwata illa billah. La haula wala quwata illa billah. Cici. Kalimatnya disebut hauqalah, menyebutnya disebut tahwil. Tahwil. Jadi tasbih, tahmid, tahlil, takbir, tahwil. 5. Ini dia lebih hebat daripada buricak, burinong yang tadi pakai Lexus. Warnanya warna hitam Lexusnya teh. Baru keluaran bulan November 2023. Kakara keluar. Pakai buricak burinong, pakai Lexus. Lebih baik ini kata Rasulullah SAW. Tasbih, tahmid, tahlil, takbir, tahwil. Gara-gara ceramah kayak gini sambil nunutan akhirnya sama di rumah teh zikirnya teh tasbih, takbir, tahlil, takbir, tahwil, tasbih. Kikituan. Sama dengan gini, mari Bapak Ibu sekalian kita buka acara kita dengan mengucapkan basmalah. Basmalah, basmalah. Basmalah itu kata dia nama dari Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim itu namanya basmalah. Itu ya Pak ya. Tasmi. Ahabul kalam ilallah arba' la yadurruka bi ayyihinna bada'ta. 4 selain dari la haula tadi. Tasbih, takbir, tahmid, takbir, tahlil, takbir. 4. La yadurruka bi ayyihinna bada'ta. Mau yang mana mau dimulainya terserah. Mau takbir dulu, mau tahlil dulu, mau tahwil dulu terserah. Mana saja. Jadi boleh Pak. Kata Nabi boleh dimulainya. Maka ada beberapa riwayat mulai dari la ilaha illallah yang tadi. Ada yang subhanallah, silahkan mau yang mana saja, enak-enaknya aja. Jadi boleh ya Pak ya? Boleh. Kenapa ditambahin la haula wala quwata illa billah? Sebab la haula ya Abdullah bin Qais. Dari Abu Musa al-Ash'ari berkata Rasul bilang begini kepada Abu Musa. Ya Abdullah bin Qais. Jadi Abu Musa al-Ash'ari itu namanya Abdullah bin Qais. Bapak cari di mana-mana coba di Rijalul Hadis, di sanad hadis. Abu Musa al-Ash'ari itu namanya, itu yang rumahnya dipakai Rasul saat hijrah dari Mekah ke Madinah. Rasul tinggal dulu sebelum masih mempersiapkan Masjid Nabawi di rumah Abu Musa al-Ash'ari. Abu Musa al-Ash'ari, kata Rasul bilangnya, ya Abdullah bin Qais, ala adulluka ala kanzin min kunuzil jannah. Mau aku kasih tahu. Kasih tahu apa ya Rasul? Tentang perbendaharaan. Bendahara itu apa? Gudang. Kanzun itu kanzun. Bukan kanzut, kanzun. Gudang, tempat penyimpanan surga. Di mana? Kanzul jannah. Kunuz min kunuzil jannah. Apa itu? Apa kata Rasul? Mau ya Rasulullah. Mau. Yang aku baca semuanya akan kakemot. Apa dia? La haula wala quwata illa billah. La haula wala quwata illa billah. Nah setelah itu, setelah zikir tadi baru doa. Doa itu ad-doa mukhul ibadah. Maka berdoa, apa esensinya doa? Esensinya doa adalah merendahkan diri, menyatakan tidak kuasa, tidak punya. Di hadapan Allah yang maha kuasa dan maha memiliki. Itu esensinya.
Ya Allah, ya Rabb. Maka jangan meminta sambil mau nyombongkan diri. Tidak. Memintalah dengan merendahkan diri. Meminta dengan merendahkan diri. Ad-du'a mukhul ibadah. Laisa syai'un akrama 'alallahi minad du'a. Tidak ada yang lebih mulia di sisi Allah kecuali doa. Jadi zikir yang pertama tadi perbanyak zikir, termasuk zikir adalah berdoa. Doa itu termasuk zikir, Pak. Nah, nanti zikir terhebat paling tinggi adalah salat. Ala bizikrillah aqimis sholata lizikri. Inna rabbakum hayyun karimun. Sesungguhnya Tuhanmu itu maha pemalu. Hayyun karimun, maha mulia. Yastahyi min abdihi. Allah malu kepada hambanya. Kalau hambanya idza rafa'a yadaihi, kalau dia angkat kedua tangannya. Ilaihi kepada Allah, ilaihi ayyaruddahuma sifron, kalau tidak diijabah doanya. Allah maha hayyun karim, maha pemalu dan maha mulia, dan Allah malu kalau ada orang hamba berdoa dengan mengangkat tangan kepada Allah Subhanahu wa taala lalu tangannya itu kosong, kecuali Allah akan ijabah. Menurut hadis ini, berdoalah dengan mengangkat tangan tanda kesungguhannya. Hadisnya riwayat imam yang 4, termasuk Bukhari Muslim, kecuali Imam Nasai. Hadis sahih indal Hakim, dituturkan dari Salman radhiyallahu an al-Farisi. Jadi berdoalah sebagai bagian dari zikir, jangan malu mengangkat tangan kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya Allah, ya Rabb. Ada yang rada malu-malu angkat tangannya gini. Ada yang ini boleh, yang nggak boleh adalah gini. Oh, ini apaan ini? Wajar saja. Karena Rasulullah SAW idza madda yadaihi. Rasul SAW karena pasti terbukti disaksikan oleh banyak orang. Idza madda yadaihi, kalau menjulurkan tangan fid du'a, dalam doa. Lam yaruddahuma hatta yamsaha bihima wajhahu, tidak akan ditarik tangannya kecuali sebelumnya mengusap wajahnya. Hadisnya riwayat Imam At-Tirmizi. Hadis ini mempunyai banyak syahid, saksi dari hadis ini. Di antaranya hadis-hadis yang berikutnya nanti ada. Jadi Rasul SAW, satu kata Rasul, kalau berdoa tanda seriusnya, dan Allah malu kalau tidak mengijabah, angkatlah kedua tanganmu. Dan Rasul setiap kali mengangkat kedua tangan kalau berdoa, tidak akan ditarik tangannya kecuali setelah diusapkan, kecuali kemudian diusapkan wajahnya dengan tangannya itu. Jadi begitu doa. Itu hadis ke 1589 di sini di kitab Bulughul Maram. Kumpulan hadis Imam Al-Asqalani, Ibnu Hajar Al-Asqalani. Nah, yang terakhir zikirnya itu tadi zikirnya menyebut nama Allah dengan subhanallah tadi ya, takbir, tasbih, tahmid, tahlil, takbir, tahwil. Yang kedua, berdoa kepada Allah. Berdoa yang banyak berdoa, terus-terusan minta kepada Allah. Jangan malu, justru Allah akan malu kalau tidak mengijabah kalau kita terus berdoa. Yang ketiga, banyaklah baca salawat. Inna awlan nasi bi yaumal qiyamah aktsaruhum alayya salatan. Kata Rasulullah SAW dari Ibnu Mas'ud, Abdullah bin Mas'ud, orang yang paling utama di sisi aku, kata Rasul, yaumal qiyamah di hari kiamat adalah yang paling banyak membaca salawat kepadaku. Bukan sholawat yang dibaca waktu kita sholat, Pak, tahiyat, tapi di luar dari sholat kita. Kapan? Pilih silakan. Allahumma sholli wa sallim wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Allahumma sholli ala sayyidina sallallahu ala Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Silakan. Sallallahu ala Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali Muhammad. Itu dibaca. Karena tanda bahwa kita mencintai dan taat kepada Allah dan kepada Rasulnya. Atas Pak,
Segitu dulu. Pokoknya banyak hadis tentang zikir. Dan apa? Terakhir saya sampaikan, apa bedanya orang yang berzikir dengan orang yang tidak berzikir? Kata hadis Imam Bukhari, antara orang berzikir dan tidak berzikir, perbedaannya adalah seperti orang hidup dengan orang mati. Orang yang berzikir dialah orang yang hidup, dan orang yang tidak pernah berzikir seperti mayit. Jadi sama seperti hidup dan mati. Maka mari kita menjadi orang yang hidup, sudah mau bernafas, kita eksis dan kita hidup. Dengan menghidupkan hati, membasahkan dua bibir kita dengan menyebut asma Allah, berdoa jangan pernah berhenti, dan kemudian baca salawat atas Nabi. 3 itu saja, Bapak Ibu sekalian berbahagia. Semoga Allah menuliskan kita menjadi hambanya yang ahli zikir dan ahli salat, ahli kebaikan. Baik Pak Zul. Silakan Pak Zul. Tidak ada tuh. Panitia. Bismillahirrahmanirrahim. Sesuai dengan ayat An-Nisa 142 Pak Ustaz. Ya. Sesungguhnya orang munafik itu menipu Allah. Dan Wa huwa khadi'uhum. Allah menipu padahal Allah menipu dia. Sesungguhnya dalam sholatnya malas. Ini peringatan juga untuk pribadi saya juga untuk kita semua. Kadang-kadang kita sholat ini suka bukan malas, kadang-kadang suka ada lupa, suka ini ada juga perasaan kita mungkin ngantuk. Nah, ini apakah kita akan kena di ayat ini Pak Ustaz? Sangat kalau kita baca 142 ini sangat sekali luar biasa ayat ini kan. Juga yang kedua tentang berzikir Pak Ustadz. Berzikir kita di habis sholat, berzikir kita di tempat-tempat tertentu, kita khususkan di masjid, kita luangkan waktu. Juga berzikir kita dalam kerja, juga contohnya ibu-ibu dalam lagi masak atau lagi kerja. Ini nilai ibadah, nilai pahalanya atau nilai keberkahannya seperti apa Pak Ustadz? Mohon penjelasannya. Juga di antara yang banyak tadi Pak Ustadz, subhanallah la ilaha illallah, juga terakhir di hari Jumat kita berselawat. Ini yang paling utama, yang zikir apa yang kita amalkan sehari-hari Pak Ustadz? Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Zul. Tadi 3 ya, menyebut nama Allah dengan kalimat ma'thur yang Rasul menyatakannya, yang Rasul mencontohkannya dengan subhanallah alhamdulillah, dan kita faham artinya. Kemudian berdoa. Kemudian baca salawat 3 tadi Pak. Nomor 1-nya adalah ayat tadi. Salat. Jadi salat adalah zikir tertinggi. Dia diikat oleh waktu, diikat oleh syarat. Syarat dan waktu. Termasuk waktu itu menjadi syarat. Ada zuhur, ada asar, ada maghrib, ada isya, ada subuh. Ya Pak ya. Nah itu zikir terbaik. Di surat Toha ayat 14 Allah mengatakannya begitu. Aqimis sholata li zikri. Zikir tertinggi kalian adalah salat. Nah kita ini memang, jadi salat itu sebagai sebuah ukuran, patokan. Dan dia nomor 1. Makanya disebut oleh oleh Rasul dengan imaduddin. Salat itu tiangnya agama. Nah sekarang mana yang lebih utama? Ada waktunya. Kalau tentu yang paling utama tadi sesuai sama waktunya adalah sholat. Kalau sholat kita sudah kerjakan, sudah tidak ada lagi kewajiban sholat, betul Pak ya? Misalnya sudah zuhur nih, jamnya jam 2, zikir apa yang paling utama? Sudah bukan sholat lagi, karena sholatnya udah selesai. Zikir apa yang paling mulia? Itu pertanyaannya Pak Zulnya. Afdhul zikri fa'lam annahu la ilaha illallah. Zikir paling afdol kata Rasulullah SAW adalah kalimat la ilaha illallah. Jadi di antara itu Rasul sendiri yang kemudian membuat klasifikasi ini yang paling afdol. Kapan pada saat itu? Pada saat kita memantapkan iman kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Ada yang ulama mengatakan pada saat imanmu inhitot, turun. Iman turun itu indikatornya apa Pak? Kalau oli makan merah tuh. Merah ya Pak, kalau oli ya Pak ya. Kalau
Apalagi Pak, mobil kita yang dret gitu Pak. Akinya, nah itu indikator tuh Pak. Nah, kita tahu indikator kita tuh mana yang lemah. Pada saat iman kita lemah, la ilaha illallah yang terbaik. Pada saat kita sering suuzon kepada Allah, subhanallah. Subhanallah, subhanallah, maha suci Allah. Kita sudah menyangka Allah buruk, kita sudah menyangka Allah jangan-jangan nggak tahu, Allah tidak adil. Atau ada pikiran kayak gitu, subhanallah, maha suci Allah dari sifat buruk yang ada dalam pikiranmu itu. Kenapa kamu tasbih? Subhanallah, salah orang tah gitu. Pada saat itu zikir terbaik. Dia menjadi kafarat dari kesalahan-kesalahan hariannya. Kalau bapak ditajong, astagfirullah. Kan gitu ya Pak ya. Kembali, aduh dosa apa kita ini. Sehingga ditajong kunuletik. Ada orang ditajong kunuletik kungkul dengan maut. Astagfirullahaladzim. Maka Rasul di surat Kahfi, Rasulullah SAW oleh Allah Subhanahu Wa Taala di warning. Karena mengatakan ini fa'ilu ghoda. Ya besok saya lakukan, ya besok saya kerjakan. Kata Allah, hei Muhammad, jangan kau katakan itu besok kamu lakukan. Tapi katakan insya Allah besok. Insya Allah nanti, insya Allah. Maka ucapan itu menjadi zikir. Pada saat kita mengatakan sesuatu untuk yang belum terjadi, katakanlah insya Allah. Bimasyiatillah. Insya Allah. Rasul ditegur. Kalau misalnya kita tidak berdaya nih, aduh gak kuat. Sebutlah la haula wa la quwata illa billah. Kalau semuanya ada tuh Ustadz, ya udah disatukan aja tadi. Subhanallah, walhamdulillah, wala ilallah, wallahu akbar. Sambil ngegoreng, asal ulah di toilet tungkul weh. Yang gak boleh itu di toilet. Pada saat ngegoreng boleh gak subhanallah? Boleh. Kita kerja, subhanallah, walhamdulillah, wallahu akbar, subhanallah. Basah terus bibirnya, basah terus bibirnya, basah terus bibirnya. Maka tidak ada doa dan permohonan yang tidak diijabah kalau dia ahli zikir kecuali diijabah oleh Allah Subhanahu wa taala. Itu Pak Zal, ada lagi Pak? Yang ya, An-Nisa 142 itu innal munafiqina yukhadi'unallaha wa huwa khadi'uhum. Dia sedang menipu Allah padahal Allah yang menipu dia. Jangan kalau kita tafsirkan kayak gitu, kita menganggap jelek sama Allah. Masa Allah nipu kan gitu Pak ya? Maksudnya bukan gitu. Maksudnya gini, mereka sedang menipu Allah dan sesungguhnya dia sedang menipu dirinya sendiri. Mereka sedang menipu Allah, sesungguhnya mereka sedang menipu diri mereka sendiri. Masa Allah lagi ditipu? Kan gitu bahasanya ya Pak ya? Allah maha tahu, maha kuasa, maha perkasa. Dan kita sering merasa benar. Dan ini ayat ini kita banget Pak. Benar muhasabahnya Fazul, memang berat Pak. Nah, pada saat kita ngantuk kayak apa tuh Pak? Kan gitu ya Pak ya? Maksudnya kan gitu. Kita ini ada kerjaan berat. Nah di situ berlaku fikih aulawiyah. Apa fikih aulawiyah? Fikih prioritas. Kalau kita tadi malamnya karena hanya nonton bola Liverpool lawan Manchester United misalnya. Sehingga akhirnya sholat subuh itu jadi berat, betul Pak ya? Misalnya sholat subuh berat, masuk nggak itu? Dia masuk karena kita melakukan sesuatu yang mubah. Tahu mubah Pak ya? Kalau mubah bahasa agama itu baik, kalau mubah bahasa Sunda itu nggak baik. Mubah bahasa Indonesia itu, bahasa agama itu hal yang biasa. Tapi bahasa Sunda mubah itu mubazir kan? Hal yang gak ada manfaatnya Pak ya. Kenapa gak nonton? Mending sare we. Dah tenyaho atuh hasilnya mah isukan we tingali. Kayak gitu. Jadi kalau dia gara-gara sesuatu yang gak ada kaitannya sama agama, maka ini menjadi dosa. Maka beratnya dia menjadi nifak. Kecuali kata Rasul, kalau dia sudah melakukan tugas agama, tugas atas nama keluarga, misalnya cari rezeki Pak, cari rezeki Pak Zul, dari pagi, ada kan cari rezekinya berangkatnya subuh Pak, pulangnya malam Pak ya, ada nggak? Banyak yang gitu Pak, coba sehari full penuh kayak gitu, lalu sampai nggak sempet tahajud, sholat malam.
Karena Pak rek sholat, tahajud ya wakilanku mama, kata dia gitu. Mangga, mama baik, salam we ka Allah. Pakai salam ke Allah coba. Kalau dia soleh-soleh betul dia karena Allah dia cari rezekinya, apa kata Rasulullah SAW? Maka dengkurannya adalah zikirnya. Jangan kau paksa, hei para istri untuk bangunkannya untuk sholat malam. Karena apa yang dia lakukan seharian itu sudah melebihi sholat malamnya. Tinggal giliranmu doakan suamimu itu. Tapi bangunkan dia untuk sholat subuhnya. Tidak ada alasan sholat subuh menjadi berat. Kecuali orang yang beriman akan ringan, sengantuk apapun dan seberat apapun. Kalau dia pulangnya jam 9 malam, dia tidur jam 10. Kan cukup 10, 11, 12, 1, 2, 3, 4, 5. Jam berapa kita subuh teh? Jam 4, 6 jam. Cukup 6 jam. Masa masih kurang juga? Kalau masih kurang juga memang dasar. Si eta mah jago es. Jago esnya naon sebetulnya? Kebluk mah udah. Jadi tidak lagi mulia, dia jadi munafik, Pak. Tapi kalau seukur, Pak. Jadi ada ukurannya. Ada fikih aulawiyahnya yang menentukan apa tadi pekerjaan apa. Pekerjaan mubah, apalagi makruh. Makruh mah jangan, Pak. Makruh mah jangan. Main gapleh. Makruh apa haram itu? Haram, merenan. Pada kata Rasul SAW, min husni islamil mar'i tarkuhu mala, yakni termasuk baik indikator baik Islam seseorang adalah meninggalkan sesuatu yang gak ada guna manfaatnya. Begitu mau menonton, apa gunanya ya? Udah ngantuk tidur aja. Saya gitu. Persib main pun kalau saya ngantuk saya mah tidur. Kata anak saya, ya nggak nonton Persib di TV nih. Ngantuk tidur. Nggak penting buat saya karena ngantuk lebih berkebutuhan karena besok harus segar pagi-pagi gitu. Supaya tidak kehalangan sholat tahajudnya. Kan gitu, Pak. Apalagi sekarang Piala Dunia. Ya, sampai jam berapa? 9 kan? 9. Kalau saya udah kecapean, ngantuk sudah pulang, saya tidur saja. Nah, pagi-pagi aja. Tadi berapa dek? Skornya? Oh iya. Sekarang mah gampang, tinggal diulangi lagi aja. Orang mah nonton ulangan. Ya Pak ya? Nonton ulangan sih. Ini mah coba sampai ada yang sampai tadi Liverpool lawan Hotspur. Wah, Liverpool Hotspur. Jam 2 kekituan nungguan, disiapin kopi, kacang segala. Sholat subuhnya kalau kaki. Milihnya kuliah sama kulhu. Terus udah gini juga di rumah aja. Mah, Pak, rek salat ke masjid enggak di imah baik tunduh Papa. Tunduhna ku hal yang mubah. Nah, itu menjadi tidak utama. Yang lebih utama adalah sholatnya. Begitu ya Pak ya? Nah, bagi kita yang sudah berumur mah sudahlah, jangan memaksakan diri sesuatu yang mubah, tinggalin saja. Untuk kebutuhan yang lebih utama kita. Gitu ya Pak ya, kecuali anak muda yang masih nagen kuat ya. Tetap anak muda guys saya lihat begitu sholat subuh nama goyang juga. Kenapa goyang gitu? Kurang tidur Ustadz. Kenapa sampai memaksakan gitu? Pan tidak ada keharusan. Ada nggak kewajiban dari universitas? Dari kampus teu aya Ustaz. Di mana eta nya hayang wae. Tak ulah pakai hayang wae. Atasnya Pak Fazulnya ada lagi? Cukup karena udah siang nih katanya ya. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidil mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Ya Hayyu ya Qayyum la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minaz zalimin. Ya Rahmanu ya Rahim. Ya Hayyu ya Qayyum. Rabbana taqabbal minna. Terimalah ya Allah ini semua sebagai amal ibadah kami. Catatkan menjadi amal soleh kami. Catatkan sebagai kafarat segala dosa dan kesalahan kami. Ya Allah jadikan kehadiran kami dalam pengajian ini jalan mudah dari segala kesulitan kami. Jadikan jalan ijabah dari segala doa dan pinta kami. Jadikan merupakan jalan kemaslahatan bagi anak cucu kami. Untuk masa depannya yang gemilang. Untuk keluarganya yang sakinah. Untuk jodohnya yang mudah. Ya Allah ya Rabbana, untuk usaha dan rezekinya yang melimpah berkah bekal ibadah. Ya Allah ya Rabbana, jadikan kami hamba-hambamu yang senantiasa hati kami tertambat. Selalu ingat kepadamu ya Allah sepanjang hidup kami. Dan beri kemampuan kami membasahi bibir kami dengan menyebut asmamu.
dan ringankan arkan kami, anggota tubuh kami untuk melaksanakan segala kewajiban-kewajiban kami. Rabbana atina min ladunka rahmatan wa hayyi lana min amrina rasyada. Allahumma yassir lana wa la tu'assir alaina rabbi tamim lana bil khair. Mudahkan ya Allah segala apa yang kami lakukan. Jangan kau takdirkan sulit di hadapan kami dan jadikan akhir hasilnya yang terbaik kau ridhoi. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar wa adkhilna jannata ma'al abrar ya aziz ya ghafar. Walhamdulillahi rabbil alamin. Amin ya Allah ya mujibas sailin. Bapak Ibu sekalian berbahagia, apa yang saya baca ini dari bab Al-Jawami di kitab kumpulan hadis Bulughul Maram Imam Ibnu Hajar Al-Asqalani rahimahullah. Semoga ada manfaatnya bagi kita semua. Hadanallahu wa iyyakum ajmain. Subhanakallahumma wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.